wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat pada hari ini. Ibu guru yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan ibu guru dan teman-teman sekalian. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Pertama, saya Bayuni Apria Afriza sebagai moderator sekaligus penyampaian materi pertama, dan teman saya Vina sebagai penyampaian materi 2 dan 3, dan teman saya Nurul menyampaikan materi 4 dan 5. Pengertian mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan inti sel yang diikuti oleh pembelahan sel ibu menjadi 2 sel anak. Mitosis berarti dread yang memiliki arti munculnya benang atau kehadiran kromosom ketika sel siap membelah. Pioner dari proses pembelahan mitosis ini adalah Walter Fleming yang mengamati substansi inti sel yang diberi nama kromatin. Beliau memperlihatkan bahwa kromatin dalam sel tidak memperlihatkan penampakan yang sama di setiap sel. Mitosis merupakan periode pembelahan sel yang berlangsung pada jaringan titik tumbuh atau meristem, seperti pada ujung akar atau pucuk tanaman. Proses mitosis terjadi karena dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun, sebagian ilmuwan membagi mitosis menjadi 2 fase, yaitu dengan menyelupkan fase prometafase sebagai penghantar pada proses anafase setelah fase profase. Fase-fase mitosis anafase dan telofase. Namun, sebagian ilmuwan membagi mitosis menjadi 2 fase, yaitu dengan menyelupkan fase prometafase sebagai penghantar pada proses anafase setelah fase profase. Fase-fase mitosis tersebut terjadi pada sel tumbuhan maupun hewan. Setiap fase meliputi tahapan proses penyusunan dan pemisahan kromosom. Begitu proses mitosis selesai, sel akan terbagi menjadi 2 dengan proses yang disebut sitokinesis. Proses mitosis menjamin setiap sel anak akan mengandung 1 kopi DNA sel ibu. Terdapat perbedaan mendasar antara mitosis pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan terbentuk aster dan terbentuknya alur de ekuator pada membran sel pada saat telofase sehingga kedua sel anak menjadi terpisah. Nah, selanjutnya proses mitosis. Proses mitosis ini menghasilkan 2 sel anak dan identik yang mempunyai distribusi organel serta komponen sel yang nyaris sama. Mitosis dan sitokinesis adalah fase mitosis pada siklus sel. Hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal menjadi 2 sel anakan. Genom dibentuk oleh sejumlah kromosom, yaitu kompleks DNA yang berpling rapat berisi informasi genetik vital untuk menjalankan fungsi sel secara benar. Karena setiap sel anakan harus identik secara genetik dengan sel awal, maka sel awal harus menggandakan tiap kromosom sebelum melakukan mitosis. Jadi, dia membentuk dirinya menjadi 2 terlebih dahulu. Proses penggandaan DNA terjadi pada pertengahan interfase, yaitu fase sebelum fase mitosis pada siklus sel. Setelah penggandaan, tiap kromosom mempunyai salinan yang identik yang disebut sister kromatik yang berlekatkan pada daerah kromosom yang disebut sentromer.
Sistem kromatid itu sendiri tidak dianggap sebagai kromosom. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vina. Contoh terjadinya mitosis, tipe pembelahan sel yang mampu menghasilkan dua sel anakan yang serupa secara genetis. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya. Hampir semua makhluk hidup mengalami proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot atau makhluk hidup yang tidak mempunyai inti sejati, seperti bakteri, virus, dan ganggang biru. Pembelahan mitosis terjadi pada waktu perkembangan dan pertumbuhan embrio, pada pergantian sel-sel yang telah usang seperti sel-sel darah, sel selaput usus, dan seterusnya, dan pada penyembuhan luka. Ciri-ciri mitosis. 1. Pembelahan mitosis terjadi sekali. 2. Jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. 3. Jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tua, yaitu 2N atau diploid. 4. Sifat sel anak sama dengan sel induk. 5. Terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, misalnya pada jaringan embrional termasuk ujung akar, ujung batang, lingkaran kambium. 6. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel, seperti pertumbuhan atau untuk memperbaiki sel yang rusak. Melewati tahap pembelahan, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi secara umum, tahap ini akan kembali ke tahap semula untuk membentuk siklus sel. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Hidayah. Tahap-tahap mitosis yang diantaranya adalah interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap pembelahan interfase, sel mengalami masa peristirahatan karena akan masuk ke dalam proses mitosis. Selanjutnya akan masuk ke dalam tahap profase yang ditandai dengan menipisnya dinding sel. Yang selanjutnya akan masuk ke dalam tahap metafase yang ditandai dengan berjajarnya semua kromosom tertarik ke kutub. Dan yang akhirnya adalah tahap profase. Pada tahap ini sel telah membentuk menjadi dua